Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita, hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lebih segalanya ya Bapa. Segalanya.
Dia, ku tinggikan nama-Mu. Ya Bapa, Ya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami sembah nama-Mu Tuhan, kami muliakan, kami agungkan. Raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Bagimu Tuhan, ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji nama-Mu, ya Allahku, Allah yang hidup. Haleluya. Ya Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu sanggup memulihkan kami, sanggup menyembuhkan kami. Segala puji, hormat, mulia, dan kebesaran kami naikkan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari serukan nama Yesus, nama Dia ada segala nama. Tuhan Dia ada segala Tuhan. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Tuhan. Tuhan Raja, segala Kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa. Biasa, perkasa, mulia, Yesus Nama di atas. Mari serukan nama Yesus. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa. Hanya Yesus yang layak kita tinggikan. Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa.
kuasa untuk dalam nama Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bersama dengan Tuhan, kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama katakan. Oh, pemegang hidup kami Tuhan. Seperti jiwaku tidak percaya. Kau tuntun langkah-langkah kami. Yesus kau raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamatkan. Yesus kau raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamatkannya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan kami. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan-Mu Tuhan, bukan percaya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaanmu memegang hidupku sepenuh jiwaku. Tidak percaya Yesus kau raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamat. Hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Bagimu senantiasa. Tuhan-Mu Tuhan, bukan bencana. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan. Yesus kau raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamat. Yesus kau raja dalam hidup, kuasa percaya untuk selamatnya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa untuk bagiku senantiasa. Tuhan-Mu Tuhan, bukan bencana. Dari kemuliaan sampai kemuliaan hanya kau Tuhan, sumber kekuatan kami.
Apapun keadaan saudara saat-saat ini, tetaplah percaya, jangan takut, jangan bimbang. Karena Yesus sanggup menolong kita. Dalam segala keadaan tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Kami datang padamu Tuhan. Bapakku menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tanganmu, katakan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Kami menyembahmu ya Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Saat ku lemah, Kaulah kekuatan kami. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Tuhan, Nyanyi haleluya. ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Tuhanku, hidupku. Amin Tuhan, Kaulah kekuatan kami.
hidupku. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah kemenangan kami. Saat ku lemah, Kau kuatku. Biarlah hidup kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau hebat, Engkau ajaib, Allah perkasa, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu saudara. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatan. Bapa Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau terus memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepadamu, mengalami persekutuan dengan Tuhan senantiasa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Kami ingin mengenal kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara semua. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam situasi sekarang ini yang sedang kita hadapi. Ya, mungkin untuk para penonton video ini yang akan menonton di masa depan, saat ini pertengahan Mei 2020, kita sedang mengalami pandemi corona di seluruh dunia. Oke, untuk Bapak Ibu jemaat, kita bukan sekedar mengalami situasi pandemi corona, tetapi mari kita merenungkan lebih dalam apa yang ada di balik ini semua. Apa yang sebenarnya Tuhan mau melalui situasi yang sedang kita hadapi ini. Saudara-saudara yang berada di rumah-rumah, dengarkan baik-baik.
kita belajar bersama-sama apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai orang yang beriman, kita bukan hanya melihat masalah di permukaannya saja. Tetapi marilah kita melihat lebih dalam. Apa yang sedang Tuhan inginkan melalui semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya yakin bahwa kita bukan menanti-nantikan kapan pandemi corona ini berakhir. Bukan hanya itu. Tetapi kita menanti-nantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita. Kita bukan menanti-nantikan sampai kapan wabah corona ini. Tidak. Tetapi mari kita coba menanti-nantikan apa yang sudah aku dapat dari Tuhan selama aku masa penantian ini. Itu jauh lebih penting dan itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Karena itu Bapak Ibu Saudara semua, kita perlu menyesuaikan diri dengan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kita masuk di perhentian ini. Masa rehat, supaya kita punya banyak waktu menanti-nantikan Tuhan dan akhirnya kita menemukan apa yang Tuhan mau omong kepada kita. Biarlah setiap saudara di rumah-rumah saudara masing-masing, Tuhan bisa menjumpai saudara di rumah-rumah saudara. Dan di situ Tuhan akan berbicara kepada saudara apa yang menjadi kehendaknya. Saudara punya banyak waktu saat-saat ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan pakai waktu-waktu ini untuk kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita paksa Tuhan menyesuaikan diri dengan kita. Ayo Tuhan, buat corona ini cepat berlalu. Ayo Tuhan lakukan ini, lakukan itu. Tidak. Ini waktunya Tuhan menyuruh kita menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita harus peka terhadap situasi yang sedang Tuhan rancang ini. Karena memang Tuhan bisa pakai situasi untuk berbicara kepada kita. Seberapapun level kerohanian kita, sampai hari ini Tuhan masih bisa pakai situasi untuk Dia bicara kepada kita. Mulai zaman dahulu, Tuhan pakai situasi untuk berbicara kepada seseorang. Pada waktu Yunus tidak taat kepada Tuhan, Yunus disuruh ke Niniwe, kemudian dia malah ke Tarsis, maka Tuhan mengizinkan Yunus masuk ke perut ikan. Nah ini situasi di mana Tuhan pakai untuk berbicara kepada Yunus karena dia sedang tidak taat kepada Tuhan atau sedang menyeleweng dari jalan Tuhan. Banyak Tuhan pakai situasi untuk berbicara kepada orang-orang tertentu. Nah saat ini kita juga belajar, kita peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui situasi yang sedang kita hadapi. Untuk jemaat Tuhan harus peka. Kita harus sadar bahwa engkau sedang dirumahkan sama Tuhan. Sadar enggak? Kita sedang dirumahkan sama Tuhan. Apa maksudnya? Kok Tuhan beri keadaan seperti ini? Ini bukan liburan. Tetapi lebih mirip ini sebuah retreat.
Ini sebuah perhentian agar kita bisa punya banyak waktu mencari kehendak Tuhan. Temukan kehendak Tuhan di dalam perhentian sekarang ini, masa-masa rehat ini. Sesuaikan diri kita kembali dengan kehendak Tuhan. Jadi sudah tidak bisa lagi kita jadi orang Kristen yang asal-asalan, menuruti kehendak kita sendiri. Udah waktunya, udah sangat mendesak sekali untuk kita berubah. Sesegeralah untuk kita jadi murid Kristus. Sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda lagi. Sesegera mungkin kita belajar mendengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Sesegera mungkin harus jadi murid. Sesegera mungkin kita bangkit jadi terang. Kalau dulu mungkin kita ibadah asal-asalan, sekedar ikut-ikutan. Sekarang sudah harus berubah. Apalagi kita sudah mengalami keadaan seperti ini. Gimana? Jadi kalau dulu kita ibadah, kita asal-asalan, mungkin di dalam ibadah kita masih bisa mikirin mau beli bakso, itu dalam ibadah, masih bisa WA, dan lain sebagainya. Jadi tidak serius, tidak mencari Tuhan dengan kerinduan. Dan melalui keadaan ini, mari kita bersama-sama menyesuaikan diri kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau sudah tidak bisa ibadah di gereja begini, bagaimana? Jadi mari kita kembali jemaat Tuhan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Para pelayan Tuhan juga sama. Para pemimpin sama. Ya, sekali lagi Tuhan bisa pakai situasi untuk berbicara kepada kita. Level kerohanian kita seperti apapun, Tuhan masih bisa pakai situasi untuk berbicara kepada para pemimpin, kepada para hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sadarlah para pelayan Tuhan, para pemimpin, bahwa engkau sedang dirumahkan saat ini oleh Tuhan. Apa maksudnya? Nah, kita mesti evaluasi diri. Kita mesti menyesuaikan diri kita kembali dengan kehendak Tuhan. Kenapa aku dirumahkan? Apa yang harus aku sesuaikan dengan kehendak Tuhan? Bisa jadi ada model-model pelayanan yang harus kita rubah, yang harus kita sesuaikan. Ya, mungkin di masa yang akan datang, model pelayanan akan berubah. Tidak sama seperti hari-hari kemarin. Tuhan akan membuat pelayanan yang modelnya lebih mirip dengan pelayanan para rasul. Karena itu para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mari kita mengevaluasi diri kita dan mulai menyesuaikan banyak hal di dalam diri kita supaya kita menjadi cocok dengan kehendak Tuhan. Organisasi gereja juga sama, harus peka, menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan dan jangan paksa Tuhan menyesuaikan diri dengan kita. Gereja kepingin kebaktian besar-besaran, tapi Tuhan inginnya nggak usah, kebaktian kecil-kecilan aja di rumah masing-masing. Dan ini fakta di seluruh dunia terjadi seperti ini. Nah, kita mesti belajar menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan mau. Dan ini butuh untuk kita mau berubah. Kita nggak bisa menyesuaikan diri kalau kita mau tetap sama terus seperti hari-hari kemarin. Aku maunya begini, ya sudah, begini terus. Nggak bisa. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang bergerak terus, dinamis. Dan dia melakukan kebangunan rohani demi kebangunan rohani, kegerakan demi kegerakan, kemuliaan demi kemuliaan.
sampai gereja Tuhan sesuai dengan yang Tuhan rancang. Nah, Bapak Ibu, saudara semua, jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi di dalam Alkitab pada zaman Daud. Kita akan melihat di Alkitab, yaitu di 2 Samuel pasal yang ke-24. Saya bacakan mulai ayat yang ke-17 saja. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sempat, Saudara bisa baca sendiri seluruh dari peristiwa ini. 2 Samuel 24 ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Jadi pada waktu itu, di zaman Daud ini, pernah terjadi sebuah wabah penyakit sampar ya. Karena waktu itu bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud ini, mereka sudah jauh dari Tuhan, melenceng, kemudian Tuhan gemas, Tuhan murka, dan akhirnya singkat cerita Tuhan memberikan pilihan kepada Daud. Coba kamu sekarang pilih, mau 3 tahun kelaparan, apa 3 bulan kamu dikejar-kejar musuhmu, ataukah 3 hari bangsamu mengalami penyakit sampar. Ini pilihan yang sulit tentunya. Mau pilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan dikejar-kejar musuh, artinya perang, atau 3 hari ngalami wabah penyakit sampar, dan tentunya banyak yang mati. Semua pilihan itu. Daud sangat sedih menghadapi semua ini. Tapi dia akhirnya memilih lebih baik memilih jatuh ke tangan Tuhan saja daripada ke tangan manusia. Akhirnya mereka mengalami wabah penyakit sampar selama 3 hari. Dan dahsyat sekali kejadian ini. Ya, mungkin lebih dahsyat dari yang sekarang sedang dialami di pertengahan Mei 2020 ini. Kita mengalami pandemi corona ini. Pada waktu itu penyakit sampar ini dalam waktu 3 hari menewaskan 70.000 orang dari bangsa Israel. Hanya dalam waktu 3 hari. 70.000 mati. Tetapi sebenarnya melalui peristiwa ini, sebenarnya bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Betul enggak? Ini hanya peristiwa yang terjadi di permukaan. Tetapi di balik peristiwa itu, kenapa kok Tuhan izinkan sampar ini terjadi? Karena ada maksud Tuhan supaya umatnya kembali menyesuaikan dirinya dengan kehendak Tuhan. Nah, untungnya Daud bisa menangkap ini. Daud adalah orang yang peka terhadap yang sedang terjadi ini. Nah, kerap kali kita ini enggak peka. Kita merasa bahwa kita sedang menghadapi corona belaka. Sedang menghadapi pandemi belaka. Bahkan beberapa orang merasa kita sedang liburan. Ini lebih gawat lagi. Jadi kita belajar dari kisah Daud ini. Waktu itu Daud begitu sedih, ya.
Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia merasa berdosa kepada Tuhan sebagai pemimpin. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Di ayat yang ke-17 tadi, kita sudah baca ya. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Jadi Daud menyesal dan dia bertobat dari perbuatannya yang salah. Jadi pada waktu itu ya diizinkan Tuhan Daud melakukan sesuatu kesalahan dengan melakukan sensus. Ya, satu hal yang di hadapan Tuhan itu tidak dikehendaki. Kira-kira begitu. Nah, waktu itu Daud menyesal dan dia bertobat. Lah ini yang mesti kita lakukan menghadapi situasi sekarang ini. Yang pertama kita harus lakukan adalah pertobatan. Dengar baik-baik bahwa kita harus bertobat dari jalan-jalan kita yang lama. Ya, seperti yang dilakukan Daud ini, dia menyesali perbuatannya, dia minta pengampunan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua ayat 18, di situ ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Daud di ayat ke-18, 2 Samuel 24 ayat 18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Jadi Daud diperintahkan, kalau kamu ingin bangsamu dipulihkan, kamu buatlah mezbah bagi Tuhan. Nah, jadi kita belajar dari kisah ini, paling tidak ada dua hal yang kita bisa lakukan menghadapi situasi yang sedang kita alami saat ini, supaya situasi ini segera mengalami pemulihan. Yang pertama kita bertobat. Yang kedua, mari kita kembali membangun mezbah Tuhan di dalam hidup kita. Dua perkara ini yang Tuhan kehendaki dan simpel sekali, dan kita belajar untuk kembali menyesuaikan diri dengan Tuhan. Bertobat dari kehidupan yang salah, mulai bangun lagi mezbah Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarkan kembali Tuhan bertahta di dalam hidup kita. Dan kita betul-betul menjadi penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, pada waktu itu, ya, Daud melihat 70.000 orang yang tewas oleh karena wabah penyakit sampar itu. Nah, Daud merasa bahwa dirinya lah yang menyebabkan semua itu terjadi. Dia merasa aku harus bertanggung jawab dengan semua ini. Karena itulah dia memilih dua hal yang tadi saya sebut. Dia memilih bertobat dan dia memilih kembali membangun mezbah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, kita tidak perlu menyalahkan si A, si B, orang ini, orang itu. Marilah kita memulai dari diri kita. Mulai dari aku. Aku harus bertobat. Dan mulai hari ini, aku harus membangun kembali mezbah Tuhan yang mungkin sudah hancur dalam hidupku. Aku harus membangun kembali reruntuhan-reruntuhan. Membangun kembali tahta Allah di dalam hidupku. Supaya aku kedapatan kembali berkenan kepada Tuhan. Di dalam kitab 2 Tawari,
pasal 7 ayat yang ke-14 ya, bahwa nasib sebuah bangsa itu ternyata bergantung kepada gereja. Bergantung kepada saudara dan saya. 2 Tawari 7 pasal yang ke-14. Saya bacakan. Coba dengar baik-baik ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi bisa jadi sebuah negeri itu mengalami keterpurukan karena umat Tuhan sudah berdosa kepada Tuhan. Dan ini kita perlu lakukan pertobatan dan membangun kembali mezbah Tuhan. Jadi saya pernah ditanya oleh teman, kira-kira kapan ya wabah ini akan berakhir? Saya menjawab kepada teman saya itu, kita nggak tahu waktunya kapan akan berakhir. Tapi menurut firman Tuhan, ketika gereja bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, serta berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itulah waktunya Tuhan memulihkan bangsa ini. Mari kita memulai dari diriku sendiri, dari aku. Untuk kita berbalik kepada Tuhan, membangun kembali mezbah Tuhan. Dan lihat kisah Daud tadi yang di 2 Samuel. Mungkin ya, memang tidak gampang bagi kita untuk bertobat, kemudian membangun mezbah, tidak semudah ngomong. Ya memang gak gampang. Tapi karena ini kehendak Tuhan, maka kita harus berupaya mengejar sampai kita betul-betul bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun itu tidak gampang. Saya mengajak kita bersama-sama untuk kita bertobat dan kembali membangun mezbah Tuhan. Waktu itu Daud, ketika Nabi Tuhan menyuruh dia untuk membangun mezbah, ya, ada cara yang begitu gampang, ya, dia ditawari oleh Arauna, udah nggak usah repot-repot, ambil aja tanah ini. Tapi Daud nggak mau. Daud memilih, aku nggak mau kalau gratis. Aku mau bayar saja. Aku mau bayar harganya untuk membangun mezbah Tuhan. Aku tidak mau memberikan korban tanpa membayar harga. Luar biasa. Saya bacakan ayatnya di 2 Samuel pasal yang ke-24, ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Beranikah saudara membayar harga demi untuk membangun mezbah Tuhan? Kalau saudara tidak berani membayar harganya, saudara memilih asal-asalan, saudara memilih cara yang gampang, saya bisa pastikan bisa-bisa saudara tidak akan pernah membangun mezbah Tuhan. Mari saat ini kita bertekad, berani bayar harga demi kita membangun mezbah Tuhan. Tuhan kembali bertahta di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-25, setelah Daud bertobat,
Setelah Daud kembali membangun Mezpa, di ayat 25 dikatakan begini. Lalu Daud mendirikan di sana Mezpa bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ingat bahwa umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Ini tanggung jawab kita sebagai gereja untuk kita kembali bertobat di hadapan Tuhan, kembali membangun mezbah Tuhan, supaya sesegera mungkin kita bisa mengalami pemulihan dan kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita menyesuaikan diri kita kembali kepada Tuhan. Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Ada banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan Tuhan. Biar kita ambil kesempatan yang baik ini untuk kita membangun iman kita kembali. Biarlah kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita kembali menikmati kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Oh, alangkah indahnya. Dan mungkin itu sudah hilang dari kebanyakan orang atau dari gereja. Tetapi hari-hari ini kita mau membangun kembali pergaulan dengan Tuhan. Betapa bahagianya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Mereka akan berjalan dengan kekuatan yang baru. Menghadapi segala macam tantangan, mereka akan tetap berkemenangan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini kembali, kemudian kita akan tutup di dalam doa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak
sabda Allah. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa ketika kami mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka Engkau berjanji kami akan seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Ketika ada datang hujan, ada datang badai, banjir, maka rumah kami tidak akan roboh. Terima kasih ya Bapa, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Beri kami hati yang baru, hati yang lembut, yang dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami rindu kembali punya keintiman dengan Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami, segala dosa kami. Dan pulihkanlah kami Tuhan. Pulihkanlah negeri kami ini. Dan kami rindu Tuhan, kami menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin kembali membangun mezbah Tuhan di dalam hidup kami. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu yang sudah disampaikan ini boleh memberkati kami, bertumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.